Shalom. Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat datang, selamat kita beribadah. Kita bangkit berdiri dulu bersama-sama. Ya, boleh saya salam dulu kiri kanan. Ya, jumpai 18 orang. Nah, selamat hari Natal. Salam Pak Alex. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita yang menabur dengan pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Memulihkan keadaan Sion, seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Sekali lagi, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai.
setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan setia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, untuk menyediakan atas sempurna anugerah. Sekali lagi, aku diberkati, oh aku diberkati, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saya percaya bahwa sepanjang tahun ini Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi. Oh, ku mau pujimu, ku selalu pujimu Tuhan, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu Tuhan. Kau yang layak terima pujian. Haleluya. Terpujilah Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Kau Allah, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada
berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati pahitmu, menikmati pahitmu. Sekali lagi, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati pahitmu. Tuhan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, hanya dekat
Sungguh indah bersama. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ku ingin selalu bersatu denganmu, menikmati sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi ku ingin selalu, ku ingin selalu bersatu denganmu, menikmati biarkanmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkanmu sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah bersamamu Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya bersamamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan baik. Oh, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Selamanya sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Oh, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
terbaik dalam kehidupan kami. Kami sungguh beruntung di tempat ini. Kami adalah orang-orang yang Kau tetapkan, Engkau pilih untuk menjadi imamat yang rajani. Artinya kami adalah ciptaan-Mu yang spesial, yang Kau pilih untuk Kau tetapkan membawa terang ke dunia ini. Kami percaya pilihan-Mu tidak pernah salah, sehingga keputusan kami untuk datang di doa puasa Ester adalah keputusan yang terbaik, supaya kami makin dekat dengan Tuhan, dan olehnya setiap kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau hebat dan luar biasa menolong kami, sehingga hari ini kami ada sebagaimana ada. Itu karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah hati kami diurapi oleh Roh Kudus, sehingga firman itu bertumbuh, berbuah, berakar di dalam setiap hati kami, dan kami menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami. Di mana kami berada, kami menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dan kami siap untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Salam. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kembali Pak Alex, terima kasih untuk kesempatan untuk membawa renungan singkat pada pagi hari ini di sesi yang pertama. Dan bagi saya sesi pertama sangat menguntungkan, karena ada nasi yang kemarin masih ada tenaganya. Dan menjadi pergumulan di pelayanan doa puasa Ester, saudara, kalau sudah hari kedua itu uniknya kalau kita membawa firman Tuhan, sudah bergumul isi daripada khotbah, bergumul juga perut. Dan tenaga sudah mulai hilang. Tapi saya percaya Tuhan selalu menolong kita. Baik, yang menjadi tema kita, saya tanya ketua panitia waktu itu, apa menjadi tema Natal kita pada kesempatan ini. Saya temukan yaitu bertema Nusantara. Artinya ini tema yang unik. Jadi Nusantara itu menyeluruh, universal. Universal untuk datang kepada Tuhan, universal untuk mencari Tuhan. Nah, saya orang Batak, saya sudah bawa 2 ulos. Dan Pak Johannes telepon saya, Pak Pendeta, tolong saya bawa 1 ulos. Jadi kenapa saya bawa 2? Buat dia pinjam 1, minjam bayar, jangan saya 1. Dan waktu saya bawa ulos ini sesuai dengan tema kita, saya agak merinding. Tuhan, saya bawa ulos kepadamu, sementara banyak orang Batak yang bakar ulos. Tapi hari ini aku akan bawa ulos. Jadi saya merasa apapun secara universal saya mencari Tuhan dan memberikan yang terbaik. Nah, tema kita yang renungan kita pada sesi pertama ini, saya ambil, saya tetapkan Natal adalah tuntunan Tuhan untuk keselamatan orang percaya. Jadi kalau kita mencari Tuhan, berarti Tuhan menuntun kita. Landasan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dalam Matius pasal 2 ayat 11, ayat 10 sampai dengan 11, saya baca buat kita semua. Matius pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun
membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyaan dan mur. Kemenyaan. Ada 3 jenis persembahan yang disampaikan oleh orang Majus. Kalau kita baca pasal yang kedua ini, satu perikop kita baca, kita mengerti. Matius menceritakan perjalanan orang Majus waktu lahirnya Yesus di kota Bethlehem. Nah, inti daripada perenungan itu adalah perjalanan orang Majus dari timur sampai ke Bethlehem, tempat kelahiran Yesus Kristus pada masa itu. Saudara, kalau saya melihat di Google Map, timur yang dimaksud di Alkitab itu yaitu Irak sekarang. Secara kota besarnya yaitu Yerusalem, kota kecilnya Nazaret. Kalau saudara biasa pakai map, coba saudara pasang map di handphone saudara. Berapa jarak Nazaret ke Irak? Jangan lihat saya buka handphone supaya saudara nanti memiliki jaraknya. Dan berapa hari ditempuh melalui mobil? Itu sekarang, karena dulu di sana tidak ada jalan tol, tidak ada jalan raya. Ditetapkan pada masa itu orang Majus jalan kaki, naik onta. Saya tuliskan, saya ketemukan pada jarak Bethlehem ke Irak itu 2.500 mil. Itu saking jauhnya itu. 2.500 mil, 4.000 kilometer. Dan orang Majus itu mencari Tuhan Yesus berjalan kaki. Kalau saudara tik di Google itu jalan kaki berapa hari menempuh untuk 4.000 kilometer. 9 hari. Kalau orang Indonesia malas jalannya, bisa 18 hari. Saudara, kita mencari Tuhan Yesus. Saya percaya kita tinggalkan keluarga. Ada yang jauh. Ada dari Surabaya, ada dari Semarang, ada dari mana-mana. Kita sudah merasa jauh. Padahal kita naik tol ke sini, naik mobil, naik bis. Kita pikir kita sudah hebat. Saya mau 2 puasa. Bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau kita lihat orang Majus ini adalah orang-orang yang pernah memberontak waktu pemerintahan Raja Persia. Dan mereka gagal dalam pemberontakan itu. Sehingga orang ini menjadi orang-orang ahli perbintangan, ahli dalam pengetahuan Alkitab. Mereka belajar dan sampai mereka mengetahui bahwa Mesias menjadi nubuat untuk lahir di kota Bethlehem. Dan sampai mereka dituntun oleh bintang. Dan luar biasanya, kalau kita memang ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, Tuhan pasti tuntun kita untuk sampai bertemu dengan Tuhan. Asal ada kerinduan kita untuk merindukan Tuhan. Tidak usah pikirkan jalan mana yang kita harus tempuh. Tuhanlah yang menunjukkan perjalanan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita memiliki kerinduan bertemu dengan Tuhan? Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Matius menyampaikan bagaimana orang Majus merindukan untuk melihat Yesus yang lahir di kota Bethlehem. Adalah kerinduan. Pujian kita menyatakan tadi, selalu ingin dekatmu. Selalu ingin dekat Tuhan. Pertanyaannya sekarang, saudara memiliki kerinduan enggak
untuk datang kepada Tuhan. Sesuai dengan tema kita tadi bahwa Natal bukan tontonan, tapi tuntunan. Jadi kita harus memahami tuntunan Tuhan sampai kita bertemu secara pribadi dengan Dia. Temukanlah secara pribadi, bukan pribadi orang, bagaimana engkau mengenal Tuhan, bagaimana engkau bertemu dengan Tuhan. Nah, kalau orang Majus bertemu dengan Tuhan, merindukan bertemu dengan Tuhan 4.000 kilometer, enggak usah tiru-tiru itu. Kau pergi 4.000 kilometer berjumpa, tidak usah tiru-tiru. Ciptakanlah, buatlah pengalaman pribadimu untuk bertemu dengan Tuhan. Jangan tiru-tiru orang lain. Karena setiap kita pribadi berbeda pengenalan kita dengan Tuhan. Saudara, tuntunan. Tapi pada akhir-akhir ini saya lihat banyak Natal itu menjadi tontonan. Dipertontonkan. Natal, kalau tidak ada pohon Natal, merasa kurang pas. Natal ada gantung-gantungannya itu, dan ditaruh bintang di atas. Saya tidak tahu siapa yang ajarin itu. Saya belajar, saudara, siapa yang gantung-gantungin modelnya begitu pohon Natal. Saya belajar, saudara, bagaimana pohon Natal yang Alkitabiah. Saya melayani di beberapa gereja. Ada di gereja yang satu Natalnya mini. Mungkin pendetanya supaya hemat, dibelilah Natal yang kecil. Saya tanya Pak Pendeta, kenapa pohon Natalnya kecil sekali? Apa dana Natal kurang? Enggak Pak Pendeta, karena bagi kami pohon Natal itu adalah simbol atau tanda. Kalau tanda itu nggak perlu besar-besar, yang penting bisa dilihat. Itulah maunya Dia. Tapi ada di gereja lain yang pohon Natalnya gemuk, dari atas sampai ke bawah besar. Kalau ini dari bawah sampai ke atas makin kecil. Dan ada yang ditaruh di bawahnya itu kayak kado, dan bungkusnya bagus-bagus. Ternyata isinya tidak ada. Tapi bungkusnya kalau dibayangkan, saudara, sepertinya ada kado yang mahal di dalamnya. Tapi isinya kosong. Berarti hanya dipertontonkan tanpa isi. Artinya saya mau membawa kita bahwa Natal itu adalah tuntunan. Tuntunan yang harus dihidupi, mendarah daging. Ada satu agreement yang kita ambil bahwa saya bertemu dengan Tuhan. Dan dengan demikian kita atas pertemuan itu, kita merubah hidup kita bertumbuh. Dan itulah tuntunan yang mau kita temukan hari ini. Saudara, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Beberapa sikap orang Majus yang perlu kita tiru, yang perlu kita contoh, bagaimana mereka merindukan Tuhan Yesus itu. Tadi nyanyian kita, ku ingin selalu, sebenarnya saya itu sudah menetes air mata saya. Tapi Yogi, saya malu lihat dia. Kebanyakan nanti air mata saya, ini pendeta cengeng ini. Tapi memang, ku ingin selalu bersamamu. Saudara, hidup ini deh. Hanya bersama Tuhanlah kita bahagia. Hanya bersama Tuhanlah kita bersuka cita. Tanpa Tuhan, gagallah hidup kita.
gagal bersukacita, gagal diberkati, gagal menemukan kedamaian. Olehnya pada pagi hari ini biarlah ketiga momen, yang saya sampaikan ini menuntun kita menemukan Tuhan secara pribadi, sehingga saudara menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, ayat yang pertama dikatakan di sana dalam pasal 2 tadi, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dari timur ke Yerusalem. Artinya untuk mencari Tuhan dibutuhkan bekerja keras. Kalau kita rindu kepada Tuhan, bekerjalah dengan keras, jangan malas. Saya sering mengatakan begini, Tuhan, berilah aku pertolongan. Tapi ternyata Tuhan kirim badai. Saya berdoa, saudara, Tuhan tolonglah saya. Tapi bukannya ditolong, badai yang datang, masalah. Saya lama mengerti apa maksud Tuhan. Saya Tuhan minta berkat, tapi dikirim badai, dikirim masalah. Secara pribadi Tuhan, saya bukan berdoa minta masalah, tapi kenapa dikirim masalah? Berkat yang saya minta. Tapi Tuhan mengirim badai. Ada lagi temannya badai, topan. Ternyata ada orang Batak namanya Topan Simanjuntak. Ternyata menjadi kenyataan, saudara, di badai itu, dalam masalah itu, disitulah ada berkat. Waktu kapan Tuhan memberkati kita? Memang sih lebih cenderung kita pengen berkat yang instan. Apa itu waktu masa musim Natal itu kalau di Australia, selalu di rumah orang Australia itu ditulis Sinterklaas mampirlah ke rumahku. Artinya orang yang tinggal di rumah itu minta berkat yang instan, kado. Kita lebih cenderung begitu. Gak usah kerja, begitu bangun pagi langsung ada di meja duit 1 gepok. Pengennya sih begitu, tapi Tuhan tidak mau model begitu. Jadi waktu saya bergumul, Tuhan tolong saya, ini di dalam kehancuran ya. Nggak tahu saudara pernah hancur. Tuhan tolong saya. Ternyata Tuhan kirim badai. Masalah saya sudah banyak, diperbanyak lagi. Ternyata dalam masalah itu saya menemukan Tuhan memberkati saya. Dan sampai hari ini, kalau saudara tanya, Pak Pendeta ada masalah enggak? Saudara nggak usah tanya, lihat tuh wajah saya tuh. Lihat bahasa saya bermasalah. Semua bermasalah. Tapi dalam masalah itu Tuhan menyertai saya dan memberikan berkatnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang baik. Orang Majus mencari Tuhan dengan perjuangan, bekerja keras. Kalau kita sering dengan slogan ini, orai laporan. Ada yang tahu artinya? Doa dan berkarya, bekerja. Berdoa dan bekerja. Itu baru 50%. Jangan yakin itu masih 50%. Ada enggak yang tahu supaya 100%? Enggak ada. Gak usah malu kalau nggak tahu. Saya juga sering nggak tahu. Kayaknya jangan-jangan nanti saya malu. Enggak.
tak apa-apa, kita banyak nggak taunya. Makanya kita belajar terus sampai tua. Tahu nggak, orai labora itu supaya 100%. Tadi kan saya bilang 50%. Bekerja sambil berdoa itu hanya 50%. Supaya 100% begini. Bekerja, berdoa. Keras! Dan berdoa sungguh-sungguh. Itu masih 75%. Bagaimana supaya 100%? Mau lagi? Bekerja keras, berdoa sungguh-sungguh. Baru 100%. Jadi masalah dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Berarti kalau ada masalah tidak perlu pergi ke pendeta. Capek kami pendeta ini semua jemaat. Antri saudara. Minta doa. Nggak perlu datang ke pendeta. Berarti begitu ada masalah, berpikirlah Tuhan sudah mulai memberkati saya. Tanda-tanda memberkati. Justru kalau nggak ada masalah, kita harus curiga bahwa kita jauh dari Tuhan. Berarti masalah itu adalah penyertaan Tuhan. Saudara, kalau kita ada masalah, iman kita diteguhkan. Saya waktu banyak masalah di situ, setelah saya paling dekat dengan Tuhan dan paling rohani. Kalau kita senang-senang, semua jadi rohana. Tapi kalau banyak masalah, baru kita menangis Tuhan. Semua pengampunan kita lepaskan. Kalau kita sudah ada masalah. Kalau ada Tuhan, salah saya. Dari terbuka kita semua. Ke orang lain kita tutup-tutup. Tapi kalau sudah masalah datang, kita terbuka untuk kita berserah. Tidak ada lagi yang dikuatkan, tidak ada lagi yang disombongkan. Dan saya kutip itu menjadi orang yang berserah sempurna. Dikala orang menghadapi masalah begitu besar, disitulah kita menjadi orang yang berserah sempurna. Berarti masalah itulah yang menyempurnakan kita, yang menyempurnakan penyerahan kita, yang akhirnya kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Yang pertama tadi, orang-orang yang merindukan mencari Tuhan adalah orang-orang yang bekerja keras. Saya saudara lihat dari sini, saudara adalah bekerja keras. Bukan hanya orang laporan. Jadi sudah bekerja keras. Saya lihat juga sih dari sini wajahnya juga sudah mulai mengeras. Sudah mulai wajah pejuang. Wajah pejuang itu tidak dikasihani. Saudara, saya belajar sampai hari ini supaya pendeta model saya ini, saya bergumul supaya wajah saya ini bukan wajah yang dikasihani. Bukan wajah yang suka diberi. Karena banyak pendeta sekarang, jangankan wajah yang suka dikasihani, tapi dia jual Tuhan Yesus untuk mendapatkan uang. Kalau begini terus Tuhan, saya berdoa, saya merenung, berarti di neraka itu pendeta paling banyak. Karena pendeta membisniskan nama Tuhan Yesus. Saya mau belajar. Saya tidak butuh uang saudara. Saya belajar. Saya tidak membutuhkan uang saudara. Tapi saya rindu jiwa saudara bertemu dengan Tuhan. Itulah misi saya.
Saya bukannya orang tidak berkekurangan. Saya belajar memberi atas kekurangan saya. Bahkan kadang-kadang saya berpikir mau pulang. Saya lihat kartu tol. Kemarin sudah tinggal 30. Bayar di Jatiasi 16.000. Berarti sudah kurang 3.000. Sudah nol Tuhan. Tapi Tuhan cukupkan. Setiap hari. Saya ini masih belajar ya. Masih belajar memberi. Yang pertama tadi, kalau rindu sama Tuhan adalah memiliki sikap bekerja keras. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, orang yang merindukan Tuhan seperti orang Majus. Yang kedua, bahwa orang Majus bersukacita karena kelahiran sang raja. Di ayat yang ke-10 dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Kalau kita pelajari, orang Majus ini adalah orang-orang saudagar, pedagang. Berarti pedagang bukan orang miskin. Yang menguasai perdagangan dunia hari ini adalah orang Chinese yang pegang ekonomi dunia. Secara ekonomi, kalau secara ilmu ya, bahwa Cina lah yang menjajah dunia ini. Mana Pak Alex yang lebih sopan, saya ngomong Cina atau Chinese, mana lebih sopan? Apa Tionghoa? Lebih itu Tionghoa ya, saya belajar ya, nanti teman-teman saya yang Tionghoa tersinggung. Enggak apa-apa kayak gitu. Cina tuh boleh. Cina boleh juga. Boleh, Pak. Tapi saya Pak, mohon Pak ya, kalau saya karena orang Batak, jangan bilang orang Batak Pak. Terasa Pak. Lebih baik orang Tapanuli. Batak. Jadi memang ada etika budaya ya. Jadi saya juga belajar, mohon maaf kalau saya orang Manado, orang Ambon, orang Batak, orang Chinese, saya belajar bagaimana yang lebih sopan. Kan begitu, supaya waktu kita orang Tionghoa ya, bukan sakit hati, malah dia bersuka cita. Tapi kalau ke saya, orang Batak ya, kalau saya nggak tobat, apa kau bilang? Kan begitu, bisa rame kan begitu. Saudara bersuka cita. Orang Chinese ini menjadi menjajah dunia, menguasai secara ekonomi. Berarti mereka ini adalah orang-orang kaya, orang Majus yang berdagang. Saya lihat orang Chinese, kalau dia toko material, sebenarnya anaknya ini melanjutkan toko ini. Tidak kuliah pun nggak apa-apa, tidak sekolah pun nggak apa-apa. Tapi tetap dia kuliahkan anaknya tinggi-tinggi, walaupun jaga toko material. Itulah kehebatan orang Tionghoa. Kalau dia tukang roti, tetap anaknya atau ahli apa gitu tetap disekolahkan. Jadi kalau kita melihat orang Tionghoa menguasai ekonomi dunia, tidak salah. Karena mereka tahu siapa yang pegang ekonomi, itulah bangsa yang maju. Orang yang berhasil. Lebih cenderung keberhasilan, kemungkinan berhasil itu lebih mungkin menjadi pedagang. Makanya kalau orang Batak pedagang beda dengan orang Cina. Kalau orang Cina jual satu harga 10.000, untung 1 perak pun dia jual. Kalau orang Batak jual di Danau Toba kaos, dia beli cuma 10.000, dijual 100.000. Dan dia bilang sama temannya, saya sudah berhasil menjual kaos saya.
mengakal-akali dia. Dia bukannya dagang tapi mengakal-akali. Nah, orang Tionghoa yang penting laku. Akhirnya di si borong-borong itu di kampung saya ada namanya toko si Promurah. Promurah. Karena dia lebih cenderung murah. Ibu-ibu kan beda 1.000 saja, 10 kilometer dia jalan kaki, semangat luar biasa. Ada ibu bilang di sini tahu aja, ya sudah tahu. Saya orang hidup di samping seorang ibu. Saudara, istri saya itu sisa 500 perak. Dompetnya itu tebal luar biasa. Untuk cari yang 500 perak hampir 2 jam di kasir. Udahlah Mi, udahlah, enggak, saya cari dulu. Kalau kita rematik kita kumat juga. Gara-gara 500 perak harus cari di dompet. Nah, di Ciborong-borong itu ada yang namanya Promurah, Chinese Tulen. Dia jual murah. Dialah yang terkaya sekarang di Ciborong-borong. Namanya bahkan disebut karena sudah menyatu dengan orang Batak, disebut Opung Murah. Karena udah 2 orang Chinese. Opung Murah, karena murah. Dialah yang menguasai. Artinya saya mau sampaikan pedagang seperti orang Majus bukan orang miskin, bukan tidak terpandang, tapi dia merindukan Tuhan. Dia merindukan Tuhan. Dan begitu jauh 4.000 kilometer dia mencari Tuhan ke Nazaret, kelahiran Tuhan Yesus. Lah kita dari Jakarta ke sini aja sudah merasa udah jauh saya Tuhan, naik bis lagi, macet lagi Tuhan. Tolong saya Tuhan, udah hitung-hitungan. Orang Majus 4.000. Mereka jalan kaki, dituntun oleh bintang. Kita dituntun orang aja kadang-kadang kita nggak percaya. Udah kita tanya masih jauh lagi nggak, masih jauh lagi nggak. Mereka hanya dituntun bintang yang bisu, hanya tanda. Tapi selama 4.000 kilometer mereka setia dan terbukti menjadi kenyataan. Mereka ketemu dengan Maria, Yesus, dan Yusuf. Saudara, saya sudah dari kota itu. Kalau kita bilang, saya waktu kuliah, Natal itu digambarkan kesederhanaan dan digambarkan di kandang domba. Di kandang domba, kira-kira pikiran kita bersih atau jorok atau bau? Gak usah malu-malu lagi, kandang domba aja malu-malu menceritakan. Ada rumput, ada nya di situ, pokoknya bau pesing dan lalat semua lah, bau lah di situ. Bau. Tapi ternyata menurut cerita yang saya tanya di sana, itu seperti gua. Karena pada musim dingin itu tidak ada di situ tai domba. Dan itu tidak jorok. Jadi Tuhan Yesus tidak itu di sampingnya ada kotoran apa binatang, enggak. Yesus hanya di kandang domba. Domba versi Yahudia di Israel sana. Nah, saya mau menyampaikan Tuhan Yesus itu membawa sukacita. Dimanapun dia berada, terjadi sukacita. Dimanapun kita bertemu dengan dia seperti orang Majus di kandang domba, mereka bersukacita. Firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Selalu saya mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang beruntung
dirancang untuk bersukacita. Berarti kalau kita bersedih, kita rugi-rugiin sendiri. Karena sedih itu mendatangkan penyakit. Hati yang gembira, yang bersukacita adalah obat yang manjur. Tapi janganlah sedih ya. Coba dulu bilang kiri kanan, jangan sedih ya. Tapi jangan bilang dengan wajah sedih, jangan sedih ya. Karena kita menjadi berkat bagi orang lain atas sukacita kita. Saudara, bersukacita ini kalau bisa saya gambarkan, orang Majus itu adalah orang kaya. Mirip-mirip seperti orang Tionghoa. Mereka lah pada masa itu orang-orang kaya dari timur, dari Irak, dari negara-negara timur. Mereka lah yang menguasai ekonomi. Itulah orang Majus, orang-orang kaya. Tapi kenapa mereka cari Tuhan Yesus? Karena terbukti kekayaan tidak membuat mereka bersukacita. Itulah satu bukti bahwa kekayaan, uang yang banyak tidak membuat orang sukacita. Hanya sukacita ditemukan di dalam Yesus. Makanya 4.000 kilometer dia ditempuh untuk namanya mencari sukacita. Saudara, sukacita dengan senang beda atau sama? Saya coba rubah lagi. Mobil Pajero dengan ban mobil Pajero beda apa sama? Sukacita bukan senang, tapi senang bagian daripada sukacita. Karena hanya firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa, every time, every day. Artinya setiap saat. Tapi bukan firman Tuhan mengatakan bersenang-senanglah setiap saat, tidak. Karena pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada waktunya, termasuk senang. Nah saudara, kalau senang hari ini, siap-siap bisa berubah yang lain. Hanya sukacitalah yang menetap menjadi sukacita senantiasa. Orang yang merindukan Tuhan memiliki kehidupan yang bersukacita. Kalau ban Pajero itu bukan mobil, bagian daripada Pajero. Jadi saudara, kalau belum punya Pajero hanya bannya, jangan merasa hanya ban kayak Pajero padahal hanya bannya. Jadi saudara, kalau hanya senang itu belum tentu sukacita. Kalau dikasih pendeta Berti saya emas 5 gram, saya senang. Hanya senang aja. Paling seminggu saya mengatakan Pak Berti, makasih Pak Berti. Setiap ketemu, makasih Pak Berti. Kalau ada lagi Pak Berti minggu depan 5 gram. Itu pertanda senang itu ada masanya. Tapi sukacita itu adalah kekekalan dari Tuhan. Makanya benarlah pujian kita bersama Yesus hanya kutemukan sukacita. Hidupku damai. Ada satu pujian mengatakan bila ku cari damai. Itu kunci apa itu ya? Kunci N. Bila ku cari damai hanya dalam Yesus, cari pun dapat tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tapi kita sering menyimpang dari pujian kita ini. Kita lebih cenderung meminta pertolongan kepada orang lain, bukan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Berarti jawaban hidup kita hanya kita ketemukan di dalam Yesus. Yang ketiga, saudara, orang yang mencari Tuhan memiliki sifat yaitu suka memberi. Di dalam ayat yang ke-11 dari pasal 2 dikatakan di sana, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang yang mencari Tuhan, merindukan Tuhan, memiliki sifat memberi. Coba kita tanya diri kita masing-masing. Saudara punya sifat memberi tidak? Atau punya sifat menerima? Sampai sekarang ini, saudara, saya bergumul untuk belajar memiliki sifat memberi. Itu peperangan, saudara. Karena memberi adalah sebuah pengorbanan yang dimana hak kepemilikan kita lepaskan untuk dimiliki orang lain. Itulah secara singkat memberi. Makanya ada beberapa orang yang dijuluki kalau hidupnya tidak suka memberi. Di antaranya Medit. Bahasa apa itu Medit? Kikir. Bahasa Manado apa ya? Bahasa Manado Medit? Koncudu. Tapi kalau saya bilang paperti, koncudu. Kira-kira senang gak dia? Pak Benjamin koncudu. Koncudu. Pak Japanen holy. Ada inang di sini, ada orang Batak holy. Ada lagi bahasa lain, si holy mangging. Kikir. Kikir itu biasanya yang besi itu. Tidak ada yang mau disebut itu. Saya juga tidak mau Pak Japanin huli. Tapi kadang-kadang benar juga sih. Kita susah memberi. Kita hitung-hitungan. Saya, saudara, belajar hingga hari ini bagaimana memberi kepada Tuhan. Kadang-kadang saya nangis, saudara. Tuhan, sudah pas-pasan Tuhan. Saya hitung Tuhan, segini Pak, harus saya kasih Pak. Tapi yang terakhir, Kau yang memberi, Kau juga yang memberi, Kau juga yang memberi. Ya udah saya kasih, Kau juga yang memberi. Dan menjadi kenyataan. Lebih daripada yang kita berikan, Dia beri bagi kita, diberkati. Saudara, milikilah hati yang memberi. Biarlah di dalam dirimu memiliki hati yang memberi. Dan ternyata pemberian, orang yang memiliki sikap memberi, pribadi yang model inilah yang mempersatukan keluarga. Seberapa runyam, seberapa apapun masalah engkau, mungkin kakak beradik bermasalah, tapi jika sudah engkau berubah menjadi orang yang memberi, entah engkau adik atau abang, tapi memiliki sikap memberi, itulah yang mempersatukan keluarga. Dan bukan hanya memberikan uang, memberi segala-galanya. Memberi waktu. Karena kita lihat di sini, kita baca, kalau kita lanjut tadi, 3 jenis pemberian orang Majus. Pada masa itu, itulah simbol kekayaan. Yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Nah saudara, memberi, kalau kita merindukan Tuhan tapi tidak ada hati yang memberi, kita gagal dalam hidup. Saya belajar bahwa apa yang Tuhan berkati, apa yang Tuhan beri, saya memanajemen. Apa itu manajemennya? Mengatur. Mungkin dikasih Tuhan 3, saya mengatur. Sebenarnya yang 3 itu masih kurang, Pak. Masih pas-pasan makan, masih di warteg, Pak. Kalau diberkati 100, makan di warung Padang 30, sisa 70. Beli bensin dan lain sebagainya masih kurang. Tapi saya mengatur. Masih ada hati yang memberi dari yang 100 itu. Sebenarnya menderita. Tapi Tuhan tidak pernah punya utang. Dan saya buktikan hingga hari ini. Saya udah cerita di renungan yang kemarin, tobing yang 2. Saya sekarang sebatang kara. Dulu kita trio orang Batak, luar biasa saudara, waktu di Kevin Ray. Kalau kita menyanyi, Pak Pendeta Berti masih ingat Pak ya, ada pujian kami pada waktu itu kita triokan, yaitu kasih Allah ku sungguh telah terbukti. Saudara, orang kita 3 ini naik 2 puasa karena hancur-hancuran. Hidupnya sudah hancur. Mudah-mudahan saudara melihat saya begitu tidak pernah hancur hidupnya. Hancur hidupnya saudara. Tapi begitu kami berserah, kami nyanyikan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Itu satu waktu itu Pendeta Berti yang menjadi koordinator. Semua tepuk tangan. Saudara, waktu kita nyanyi itu, sebenarnya saya sudah merasa puji Tuhan, ditepukin, enak. Enggak, saya makin sedih. Udah hancur Tuhan. Masih ditepukin, banyak pergumulan. Nah sampai sekarang saudara, si tobing yang 2 itu mungkin saya doakan, mungkin karena pelayanan, mungkin dia nggak bisa hadir di tempat ini. Saya saudara masih banyak pelayanan, tapi saya utamakan untuk hadir di sini. Amin. Banyak tantangannya, banyak pergumulan datang ke sini. Kita sudah siap-siapkan baju, sudah dirangsel. Istri bilang, kayaknya saya meriang nih. Itu maksudnya apa? Gak tahu, iblis yang ngomong kepada dia. Sama dengan di Taman Eden. Karena istri kita itu suka ngomong. Makanya jangan bermasalah dengannya manusia yang satu itu. Yang kita jaga suami-suami, jangan bermasalah dengan dia yang satu itu. Makhluk Tuhan yang luar biasa. Saya sebut itu luar biasa. Karena memang kadang-kadang dia aneh. Dan ternyata kita kawin sama dia, makin bodoh dia. Kenapa makin bodoh? Sedikit-sedikit tanya, Pak, bagaimana ini? Padahal gampang bikinnya. Harus begini, gitu. Pak, gimana ini? Gimana itu? Dia makin bodoh. Padahal waktu gadis dia lebih cerdas. Tapi setelah bersuami, terus-terusan dia jadi bodoh. Saudara, jangan bermasalah dengan dia. Kenapa jangan bermasalah dengan dia? Kalau kita di ruang tamu, foto dia paling besar. Dia lihat kita. Dia di dapur. Ada juga di ruang tamu, fotonya lebih besar. Mau bermasalah dengan dia, kita tinggalkan dia di ruang tamu. Kita masuk ke kamar tidur, fotonya ada di situ, peluk kita lagi.
mau bermasalah dengan dia. Mau makan, mau bermasalah dengan dia. Dia yang masak. Bagaimana kita mau bermasalah dengan dia? Dia yang masak. Syukur-syukur dia nggak taruh sianida. Campur rica-rica lagi. Berarti suka memberi. Saudara, pergumulan yang luar biasa datang ke tempat ini. Tapi saya buktikan dalam hidup saya bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Saya masih banyak pekerjaan di luar. Saya pendeta yang semuanya dikerjakan. Dari tukang bangunan sampai cuci piring, sampai lap, bawa lemari, saya kerjakan. Dan sampai setrika baju istri saya yang lekukannya itu banyak. Beda dengan baju laki-laki. Baju perempuan itu banyak pojok-pojoknya. Salah-salah setrika sobek semua. Dibutuhkan kesabaran. Masih mau bermasalah dengan dia. Jangan bermasalah dengan makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa itu. Teman-teman suami yang memiliki istri, jika engkau beres dengan itu, bersukacitalah hidup. Saudara kesini pergumulan saudara. Dari hari Sabtu saya sudah persiapan, sudah saya taruh, ada aja kerjaan. Ini gimana ini? Kan Bapak sudah jual ini, itu harus ngomong ketemu hari Senin. Hari ini Pak Alek, hari ini ketemu Pak. Pak saya sudah mau beli sekian. Udah hitung-hitung. Memberi. Saya belajar memberi waktu untuk Tuhan. Saya tidak bisa dijual. Time not for sale. Waktu hanya untuk Tuhan. Prioritaskan Tuhan dan lihat buktinya, kau diberkati dengan luar biasa. Cuma kadang-kadang saya lihat begitu kita luar puasa dan banyak yang diberkati oleh Tuhan. Dari sejarahnya Pendeta Berti di Kevin Ray menjadi koordinator sampai Pak Alex, di depan mata saya banyak orang diberkati Tuhan. Tapi entah kenapa orang-orang yang diberkati itu say hello juga nggak pernah, bisa hilang. Tapi biarlah itu berkat bagi koordinator Dua Puasa Ester, karena memang inilah tempat kita diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, orang Majus memberikan persembahan kepada Sang Raja. Berarti orang yang merindukan Tuhan itu memiliki karakter memberi. Jadi kalau engkau orang Batak, jangan lagi holi. Jika engkau orang Manado, jangan lagi mengkudu. Wajar dong saya salah bahasa Manado. Saya kan bukan orang Manado. Apa tadi? Koncudu. Suka memberi. Kami ditanamkan di prinsip orang Batak, ditanamkan memberi. Kalau ada orang Batak, anak muda orang Batak, makan di lapo, makan di restoran, ketiga orang ini berlomba-lomba siapa duluan bayar. Jadi kami ada 3 orang Batak yang berteman di Jakarta ini. Setiap kami makan, selalu saya belakangan. Saya sudah di kasir, sudah Pak, udah dibayar. Saya bilang kapan? Ini kan baru nyampe.
Sudah 1 minggu Pak dia titip. Jadi kalau kita punya karakter memberi, tidak ada alasan. Atau kadang-kadang orang buka dompet lah agak lama, si meetingnya sebenarnya lancar sih, tapi dibikin mepet-mepet. Susahnya gitu. Dan saya lihat orang makan di restoran, ya mungkin berteman dan lain sebagainya. Saya kan pengamat, boleh dong pengamat. Saya amat-amati. Kadang-kadang ya yang makan di restoran itu, dia selesai makan ambil tusuk gigi. Sebenarnya 1 menit sudah tusuk gigi udah habis kan giginya ditusuk. Semua gigi sudah ditusuk 1 menit. Gak ada gigi yang tidak ditusuk. Tapi untuk menunggu orang bayar, tusuk gigi terus. Memang dia tidak ada hati, tidak ada jiwa, tidak ada karakter untuk memberi. Ada saya perhatikan lagi, tadi dia sudah ke toilet. Ke toilet lagi. Supaya orang lain bisa bayar. Begitu dia pulang dari toilet, udah dibayar. Jadi milikilah prinsip memberi. Karena kita makin beri, Tuhan melimpahkan berkat. Jadi mulai hari menjadi agreement, harus dimeteraikan ini. Semua peserta Gua Puasa Ester tidak ada yang pilih, harus memiliki karakter memberi. Jadi kita membawa sukacita terang atas pemberian kita. Bayangkan saudara, kalau semua kita di sini suka memberi, ini akan menjadi viral di seluruh dunia. Ada 2 puasa Ester di Gunung Salak yang hobinya memberi. Hanya menonton ini saja, orang akan datang ikut ibadah di tempat ini. Dan saya percaya orang yang suka memberi itu hidupnya bersukacita. Saudara, kalau kita baca, orang Majus itu memberi emas. Pada masa itu yang paling menentukan orang kaya, apalagi emasnya banyak. Nah, pedagang ini emasnya banyak. Yang paling mahal itu dipersembahkan buat Yesus di kota Bethlehem. Saya pelajari emas itu melambangkan apa sih pada masa itu. Emas itu saya baca bahwa itulah pertanda bahwa Yesus yang lahir itu menjadi raja yang kekal. Makanya Herodes pada masa itu berpesan kepada mereka, kalau sudah ketemukan, bilang ya sama saya, supaya saya ikut menyembah dia. Apa itu namanya? Pura-pura. Berarti ada juga mencari Tuhan Yesus dengan kepura-puraan. Saya percaya di sini tidak ada Raja Herodes, apalagi teman-temannya yang sama berpura-pura cari Tuhan Yesus. Berpura-pura cari Tuhan Yesus bisa memakai Tuhan Yesus untuk keuntungan diri sendiri. Berpura-pura mencari Tuhan Yesus bisa menjual nama Tuhan Yesus demi ekonomi. Mencari Tuhan Yesus supaya kaya. Mencari Tuhan Yesus supaya terhormat. Melayani Tuhan supaya dipandang hebat. Dan menjadi pendeta supaya tenar. Dan banyak pendeta sekarang udah susah saya membedakan mana pendeta, mana artis. Karena pendeta juga turun dari Alphard, artis juga turun dari Alphard.
Pendeta kalungnya besar-besar 5 kilo. Artis juga kalungnya besar-besar. Mencari Tuhan untuk keuntungan sendiri. Saya percaya di sini kita mencari Tuhan karena di dalam Dia kita ketemukan sukacita. Di dalam Dia kita ketemukan kehidupan dan keselamatan. Saudara, emas, pemberian emas dalam secara teologi digambarkan menandakan bahwa Yesus adalah Raja segala raja. Harus dipersembahkan yang terbaik, yaitu emas. Saudara, dalam bahasa lain, Tuhan itu, Yesus itu adalah tomono. Jadi akhir-akhir ini banyak pendapat yang mengatakan bahwa Tuhan orang Kristen adalah 3. Ada dosen saya mengatakan bahwa Yesus nomor 2, Roh Kudus nomor 3, ada diurut-urutkan lah gitu. Dan kami juga waktu belajar di Seminari Bethel Jakarta, kami pernah berantem gara-gara Allah Tritunggal. Saya pikir dulu di asrama itu damai, tidak ada yang tonjok-tonjokan. Ternyata gara-gara beda pendapat, belajar Trinitas, kami pukul-pukulan. Karena saya bilang bahwa Yesus itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah, Allah itu sendiri adalah Allah yang bahasa lain dikatakan tomono, satu-satunya. Dialah Allah, dialah Roh Kudus, dialah Yesus. Dan hari ini saya mau sampaikan yang saya pelajari, yang saya bergumul hingga hari ini, memang Tuhan kita hanya satu, tomono, satu-satunya, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Hanya satu Tuhan kita, di dalam Yesus, di dalam Roh Kudus, hanya satu Tuhan kita, yaitu Allah Yahweh. Tidak ada Allah yang lain. Saudaraku-saudara yang dikasihi Tuhan, miliki karakter yang memberi. Saudara, yang kedua yang diberikan yaitu kemenyan. Kemenyan pada masa itu melambangkan bahwa Yesus adalah Imam Agung. Dan yang ketiga yang disampaikan, yang dipersembahkan oleh orang Majus, yaitu mur, minyak Yesus. Itu pertanda bahwa Yesus akan disalibkan dan mati dan bangkit untuk menebus orang yang berdosa. Dan baru saya mengerti bahwa kita ini sudah berdosa semua, butuh Tuhan. Tidak ada kita yang tidak berdosa. Makanya tidak akan kita pernah lagi dengar sok rohani. Tidak ada yang sok rohani. Kita semua berdosa. Dan doa kita bahwa dalam simbol mur ini memang ditetapkan dia untuk mati, untuk disalibkan, untuk menebus dosa kita di kayu salib. Dan olehnya pada hari ini kita sudah dibebaskan dari dosa kehidupan kita dengan kasih karunia, yaitu Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita renungkan firman Tuhan ini, kita angkat satu pujian, Bila Ku Cari Damai. Tidak
pujian ini. Saudaraku-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita datang ke tempat ini adalah kerinduan untuk bertemu, berjumpa dengan Yesus. Karena dialah jawaban hidup. Model apapun hidupmu, kerusakan apapun yang sudah kau jalani, percayalah, jika engkau ketemu, berjumpa dengan Tuhan, dialah yang mampu merubah kesedihan menjadi sukacita. Dia yang mampu merubah kegagalan menjadi keberhasilan. Dan dia juga mampu, di mana engkau sakit, dia mampu menyembuhkan engkau. Orang mati pun dia bisa hidupkan. Pertanyaannya sekarang, apa masalah? Tuhanlah jawaban dalam setiap kehidupan kita. Olehnya mari berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Rindukan Tuhan dalam kehidupan, supaya keluargamu diberkati oleh Tuhan, keluargamu dipulihkan oleh Tuhan. Mari berdoa, berdoa buat Tuhan. Kesempatan ini menyampaikan isi hati kita, karena kita berjumpa dengan Tuhan, karena kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Dia ada di sini melalui Roh Kudus untuk memulihkan hati kita, untuk memulihkan keluarga kita. Apapun yang kita perbuat berhasil karena Dia menyertai kita. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Benar ya Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidup kami. Kami datang ke tempat ini untuk menerima jawaban, untuk mengalami jawaban Tuhan. Kami percaya setiap pergumulan kami yang ada di tempat ini, dari yang muda sampai yang tua, tidak terkecuali Engkau menjamah mereka ya Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan buat firman. Biarlah firman itu menjadi kekuatan